Kita masuk sekarang faslun fi ahkami sholati. Nah, penjelasan mengenai hukum-hukum sholat yang nanti akan terbagi dua. Yang pertama syurutuha, yaitu syarat-syaratnya. Yang kedua adalah furuduha, fardu-fardu sholat. Untuk syurutuha, syarat-syarat sholat, di sini kita bisa sebutkan poin yang pertama, syatru rojulin wa amatin ma baina suratin wa rukbatin wa khuratin goyro wajhin wa kafin. Jadi syarat yang pertama, sholat ini adalah harus menutup seorang lelaki atau budak perempuan apa yang ada antara pusar dan lututnya. Jadi antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan budak wanita ini harus ditutup ya. Nah, terus wakhuratin untuk wanita yang merdeka, ini diharuskan di sini syarat yang pertama adalah menutup goyro wajhin wa kafin, selain dari wajah dan telapak tangan. Jadi semuanya harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan bagi wanita yang merdeka. Minal a'la wal jawanibi bima layahki allauna in qadaru alaih. Menutupi minal a'la, menutupi bagian atas, wal jawanib juga semua sisinya ditutupi juga, bima layahki dengan sesuatu layahki yang tidak bisa menggambarkan al-launa warna kulit seseorang in qadaru alaih, jika memiliki kemampuan ya, jika mampu untuk ditutupi ya, atau dicari benda yang bisa menutupi. Nah, ini adalah syarat yang pertama, yaitu menutup aurat ya, menutup aurat bagi laki-laki dan budak wanita, yaitu antara pusar dan lutut. Bagi wanita merdeka semuanya ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ini ditutupi dari atas sampai semua sisinya ya, sampai tidak bisa menggambarkan warna kulit orang yang akan melakukan sholat. Poin yang kedua, wa tawajjuhun lil kiblati, menghadap kiblat. Illa fi sholati syiddatil khaufi, kecuali dalam kondisi sholat yang sangat takut, alias sholat khauf misalnya dan lain sebagainya. Wa nafli safarin mubahin, dan juga menghadap kiblat ini dikecualikan, yaitu sholat sunnah safar, sholat sunnah bepergian, yang dalam bepergiannya itu dalam hal yang mubah. Nah, ini poin yang kedua, yaitu tawajjuhun lil kiblati, kita harus menghadap ke kiblat. Poin yang ketiga, wa ma'rifatu duhuli waktin walau zonan. Nah, untuk yang ketiga, ini seseorang harus mengetahui masuknya waktu sholat meskipun dengan cara asumsi atau dugaan ya. Kalau yakin gak apa-apa, ya lebih bagus. Nah, walau zonan, meskipun hanya prasangkaan kuat, itu termasuk kategori mengetahui waktu, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, ini yang poin yang ketiga. Jadi syarat untuk melakukan sholat itu kita harus tahu kapan waktu, ya, kapan tibanya waktu sholat itu. Poin yang keempat, wa ma'rifatu kaifiyatis sholati, mengetahui bagaimana melakukan sholat, bi an ya'rifa fardiyataha, dengan mengetahui fardu-fardu sholat, wa yumayyiza furu'idha min sunaniha, juga bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah.
illa fi hakil ami, kecuali orang yang betul-betul awam sekali dalam ilmu agama, idza lam yaksid an-nafla bima huwa fardun, selama dia tidak bermaksud sholat sunnah padahal sebetulnya harusnya dia melakukan sholat fardu. Nah, ini poin yang keempat. Syarat sholat itu harus mengetahui tata cara bagaimana melaksanakan sholat. Fardunya dia tahu, termasuk mana yang fardu, mana yang sunnah itu bisa dia bedakan ya. Nah, ini harus ada dalam diri kita bagi yang mau melaksanakan sholat. Hanya saja di sini dikecualikan bagi orang awam, orang yang sangat awam sekali. Nah, ini memang tidak mesti tidak mesti sedetil itu ya pengetahuannya. Nah, tapi batas minimalnya adalah jangan sampai dia melakukan sholat sunnah, tapi harusnya dia itu sholat wajib, atau sebaliknya. Dia ingin melakukan sholat wajib, tapi tata caranya sunnah. Atau dia melakukan sholat sunnah, tapi tata caranya sholat wajib. Nah, ini kebangetan. Tentunya tidak boleh sampai seperti itu untuk yang awam ya. Tapi memang meskipun yang awam ini dia katakanlah tidak tahu fardu secara detail, tidak mengetahui mana yang fardu yang sunnahnya, dibedakannya begitu ya secara hukum-hukum sholat secara detail. Nah, meskipun dia tidak tahu, dia hanya ikut imam saja misalnya, tapi tetap dia berkewajiban untuk belajar. Karena khawatirnya nanti kalau misalnya meskipun dia lolos dari katakanlah dosa dari sholat karena dia diampuni karena awam ya, tapi dosa karena dia tidak mau mencari ilmu, nah itu tetap ada, jangan diremehkan. Bisa jadi dosanya karena dia tidak mau mencari ilmu gitu ya. Poin yang kelima, bagi kita yang akan melaksanakan sholat, syarat yang kelima adalah wa toharotun an hadasin, wa toharotu badanin, wa malbusin, wa makanin an najasin. Jadi seseorang itu, poin yang kelima di sini, kalau mau sholat maka dia harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Nah, yang keenamnya juga dia harus suci tubuh ya, badanin tubuh, malbusin pakaiannya, wa makanin dan juga tempatnya, an najasin. Jadi harus suci dari najis ya. Suci dari hadas dan suci dari najis baik di badan, pakaian dan tempat. Nah, ini harus. Nah, cuman di sini memang ada beberapa katakanlah pemaafan ya. La anda minahwi burbusin wa dumalin wa hajmin wa in kasuro bigoiri fi'lihi. Nah, di sini disampaikan memang tidak harus suci ya, tidak harus suci amat dari darah semisal darah kutu, darah bisul dan darah bekam. Nah, meskipun jumlahnya banyak dengan catatan bigoir fi'lihi, bukan karena faktor kesengajaannya. Nah, selanjutnya walaan qalili damin ajnabiyin ghairi nahwi kalbin wa damin nahwi haidin. Juga tidak mesti suci banget dari darah yang sedikit, darah sedikit milik orang lain. Darah sedikit milik orang lain dengan catatan asal bukan darah anjing atau darah haid. Nah, ini tidak dimaafkan kalau itu. Tapi kalau misalnya cipratan darah sedikit misalkan milik orang lain, nah yang sedikit di sini ya catatannya, nah ini dimaafkan asal bukan darah anjing atau darah haid ya. Selanjutnya walaan rausi wa bauli nahwi khuffasin wa in kasuro. Juga tidak mesti harus suci-suci amat dari kotoran. Tentu ini bukan kotoran manusia, tetapi yang dimaksud di sini adalah kotoran dan juga air kencing, semisal kelawar.
binatang seperti kelawar gitu ya. Nah, meskipun kotoran dan air kencingnya banyak ini, nah maka ini dimaafkan ya. Jadi tidak mesti terlalu suci, terlalu bersih dari kotoran dan kencing seperti kelawar ini. Di sini dicontohkan kelawar ini maksudnya adalah berkaitan dengan binatang yang memang bukan disengaja oleh kita dan di luar kendali kita, yang memang mereka banyak mengotori halaman, tempat. Ya kadang-kadang kan misalnya ada kelelawar masuk ke masjid, ya kan? Kadang-kadang kan gitu. Jadi hal yang bukan disengaja gitu ya. Nah ini masih dimaafkan. Tapi tentunya bukan kotoran manusia ya. Nah yang masih dimaafkan lagi adalah wayufa'an zarki tuyur. Ya. Wayufa'an zarki tuyurin fil masjidi in kasuro malam yata'amad mulaqatahu min ghairi hajatin. Walam yakun huwa au mamassuhu rotban. Nah di sini wayufa dimaafkan juga katanya. Andarki tuyurin. Kotoran burung, kotoran burung fil masjidi. Kalau misalnya kotoran tersebut ada dalam masjid. Wain kasuro meskipun kotoran tersebut banyak. Malam yata'amad mulaqatuhu. Malam yata'amad mulaqatahu. Nah, selama tidak sengaja untuk menyentuh ya, untuk menyentuh atau bersentuhan dengan kotoran tersebut. Min goir hajatin tanpa ada keperluan. Lam yakun huwa au mamasuhu rotban. Nah, selama dirinya atau yang disentuhnya tadi tempatnya yang ada kotoran burung itu tidak basah ya syaratnya. Nah, untuk kotoran burung ini dimaafkan seperti tadi. Ya tentunya yang pertama tidak sengaja, alami gitu ya. Tidak dalam kondisi basah gitu, dan tidak menyengaja disentuh-sentuhkan. Nah, itu beberapa poin mengenai ketentuan syarat. Yang pertama menutup aurat tentunya. Yang keduanya menghadap kiblat. Yang ketiga mengetahui kapan masuk waktunya sholat, ya, kapan datangnya waktu sholat. Yang keempat mengetahui tata cara pelaksanaan sholat. Bagi orang awam tentu ini dikecualikan. Yang kelima suci dari hadas. Yang keenamnya suci dari najis, baik pakaian, tempat, dan juga tubuh. Yang ya sampai 5 apa. Jadi itu beberapa ketentuannya. Pertama satrun, menutup aurat. Yang kedua tawajuhun lil kiblah, menghadap kiblat. Yang ketiganya ma'rifatu duhuli waktin, tahu kapan masuk waktu atau datangnya sewaktu sholat. Yang kelima ma'rifatu kaifiyati sholat, tahu cara melaksanakan sholat. Yang kelimanya toharatun an hadasin, suci dari hadas, dan juga toharatu badanin, suci badannya, wa malbusin pakaiannya, wa makanin dan tempatnya, an najasin dari najis. Itu 5 poin syarat. Di sini disebut syarat karena syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum pelaksanaan ibadah. Jadi kalau misalnya ketika melaksanakan ibadah ini tidak ada, maka ibadah ini tidak memenuhi syarat, tidak sah gitu. Karena itu syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan sholat. Baik, selanjutnya adalah furudus sholati. Fardu sholat. Yang pertama, niatu fi'liha ma'a ta'yini zati waktin au sababin. Nah, yang pertama adalah niat mengerjakan sholat. Niat mengerjakan sholat disertai kejelasan, ya, disertai kejelasan zat waktu dan sabab, gitu ya.
sertai kejelasan mengenai ketentuan waktu dan sebab sholat tersebut. Wa ma'aniyatil fardifi, dibarengi juga dengan niatkan sebagai fardu. Ka usolli fardo duhri, seperti contohnya usolli fardo duhri, itu contohnya. Jadi yang poin pertama adalah niat melakukan disertai kejelasan waktu dan sebab, juga dibarengi dengan niat fardu. Yang ini terangkum dalam usolli fardo duhri. Nah itu ya. Jadi di sini waktunya kelihatan, yaitu zuhur, sebab salatnya juga kelihatan, ya zuhur ini, dan juga kefarduannya pun kelihatan, yaitu fardu duhri. Selanjutnya mengenai niat ini, tambahannya adalah wajibu qarnuha bi awali takbiri wastishabuha ila akhiriha kama firraudoti wa asliha. Wajib niat itu dibarengi, atau wajib niat itu harus dibersamai, ya, dari mulai awal takbir, takbiratul ihram, dan juga di istishabuha juga diiringi juga, disertakan terus juga niatnya ila akhiriha, sampai selesainya takbiratul ihram. Jadi di sini wajib untuk membarengkan niat dengan awal takbiratul ihram. Nah, terus disertakan niat itu sampai akhir dari takbiratul ihram. Ini sebagaimana keterangan dalam kitab Ar-Raudhah dan juga Aslur Raudhah, ya. Wal mukhtaru, nah bagaimana menurut mu'alif, pendapat yang beliau pilih adalah untuk, katakanlah untuk standar, ya, standar membersamai, membarengi gitu ya, atau menyertai niat ini. Nah, beliau katakan al-iktifa'u bil muqarranatil urfiyah. Nah, cukup dengan membersamai, membarengkan niat itu urfiyah, secara kebiasaan saja, bihaisu yu'addu mustahdiran lis-sholati, dengan catatan, ya, dengan catatan membarengkan niat itu sampai pada level di mana mustahdiran lis-sholati, cukup dianggap orang itu melaksanakan sholat. Nah, ini tentunya standarnya dikembalikan kepada kebiasaan kita masing-masing. Apakah sekian detik cukup apa enggak untuk membarengkan niat. Nah, itu yang penting, menghadirkan niat itu, ya. Bisa dilanjutkan sekarang mengenai fardu sholat yang kedua, yaitu takbiratu taharrumin wa ta'ayyana fi Allahu Akbar. Nah, yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini dengan disertai kejelasan. Ta'ayyana fi, disertai dengan kejelasan di dalam takbiratul ihram itu dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Wajibu isma'u takbiri nafsahu. Nah, nanti si takbir itu katanya wajib terdengar oleh dirinya. Ya, wajib terdengar oleh diri kita ketika takbir. In kana sohiha sam'i, kalau kita memang sehat pendengarannya. Wala arido min lagtin wa nahwihi, dan juga tidak ada yang menghalangi suara itu sampai ke pendengaran kita seperti bising dan yang macam-macamnya, ya. Wa kadza kullu ruknin qauliyin. Demikian juga dengan semua rukun yang berkaitan dengan qauli, ada ucapannya, itu harus sampai kedengar, sampai kita sendiri minimal. Poin yang ketiga, wa qiyamun liqadirin fi fardin. Poin yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Wal azizu anhu, bagi yang tidak mampu berdiri, walau bin nahwi dauroni, ya, walau bin nahwi dauroni atau dawaroni ra'sin fi safinatin. Nah, kok ada, maka kalau orang yang tidak mampu berdiri, maka dia bisa duduk gitu, ya. Semisal
Seperti di sini dikatakan orang yang mabuk ketika naik, kepalanya pusing ketika naik apa namanya perahu ya. Sumad toja'a, kemudian berbaring miring kalau dia tidak mampu untuk duduk. Nah, sumastalqo. Terus kalau tidak mampu berbaring miring, maka dia bisa terlentang. Nah, ini poin yang ketiga ya. Poin yang keempat, qiraatul Fatihati ma'al basmalati kulla rak'atin illa rak'ata masbukin. Yang keempat, membaca Al-Fatihah bersamaan dengan basmalahnya, ya bismillahirrahmanirrahim. Kulla rak'atin, setiap rakaat, illa, kecuali rak'ata masbukin, kecuali rakaat makmum yang ketinggalan, yang masbuk. Wajibu riayatu hurufiha, dalam membaca Al-Fatihah. Nah, ini kita wajib menjaga, memperhatikan huruf-huruf yang kita baca, wa makhorijaha, dan juga makhraj ya, cara membacanya, makhrajnya. Jadi menjaga huruf maksudnya jangan sampai ketuker. Yang harusnya dibaca ba misalnya dibaca jadi ta, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai ketukar huruf. Makhraj itu cara baca hurufnya. Wa tasdidatiha wa irobiha al mukhillil makna. Juga di sini memperhatikan tasdid yang ada. Terus masuk juga di sini dikatakan harus juga menjaga irob ya. Irob yaitu bunyi akhir dari setiap kata yang bisa al-mukhilil makna, itu bisa mengubah, merusak makna. Nah, jadi memang di dalam membaca Al-Fatihah itu kita harus menjaga hurufnya jangan sampai ketukar, makhrajnya jangan sampai salah gitu ya. Termasuk juga tasdidnya, dan juga harus menjaga i'rab yang ini bisa mempengaruhi makna. Terus yang selanjutnya wa mualatiha kata syahudi. Nah, wajib untuk menjaga keberlangsungan pembacaan keberlangsungan ya. Jadi tidak terputus, wa mualatiha kata syahud. Jadi kita harus membaca Al-Fatihah itu jangan sampai terputus bagaimana tasyahud. Fa in takhallala sukutun tola au qasada bi qoto al-qiraati au zikrun qoto al-mualah. Di sini dikatakan fa in takhallala. Nah, kalau diselingi ketika membaca Al-Fatihah itu sukutun tola, dengan diam yang lama, atau qasada bihi qot al-qiraati, yang memang tujuannya untuk memutus bacaan, au zikrun qoto al-mualatu, atau dengan zikir, maka qoto al-mualatu kata. Maka bacaan Al-Fatihahnya itu terputus. Gitu ya. Keterterusannya, keberuntunan bacaan Al-Fatihahnya akan terputus. Ya tentu ini batal, harus diulang tentunya. Nah, ini yang keempat ya. Fardu sholat yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, dalam bagian yang keempat atau poin yang keempat membaca Al-Fatihah ini juga masih dalam bahasan tidak bolehnya terputus bacaan Al-Fatihah ini. Nah, di sini disampaikan fa'in ta'allaqa bisolati. Nah, tapi kalau misalnya keterputusan itu berkaitan dengan sholat, kata amini ya, kata aminihi seperti ucapan amin, nah itu mah nggak ada masalah. Wa sujudihi li qiraati imamihi wa fatahid ya wa fatahihi alaihi fala. Nah, jadi kalau misalnya berkaitan ya, kalau misalnya zikirnya berkaitan dengan sholat, zikirnya berkaitan dengan sholat ya, seperti amin, atau misalnya seperti bacaan sujud ya, bacaan sujud, tilawah sujud karena bacaan imam yang keliru misalnya, atau misalnya mengingatkan kesalahan imam ya kan ada zikirnya ya untuk mengingatkan kesalahan imam itu ya, kayak apa, subhanallah ya. Nah, misalnya itu seperti itu ya, kayak begitu tidak memutus, tidak masuk kategori memutus ya.
Jadi tidak batal artinya bacaan Al-Fatihahnya. Selanjutnya juga wa tartibiha. Dalam membaca Al-Fatihah ini juga kita harus tartib. Kita harus tertib membacanya. Urutannya itu harus jangan sampai diloncat-loncat bacaan Al-Fatihahnya. Jadi harus tertib membaca Al-Fatihahnya. Walau syakka fi harfin au ayatin qabla farugiha la ba'dahu au hal qara'a, ya, ista'nafaha. Nah, di sini disampaikan oleh mu'allif bahwa misalnya seandainya ragu satu huruf atau satu ayat sebelum selesai baca Al-Fatihah, ya, yang artinya bukan setelah selesai, atau misalnya ragu apakah sudah membaca atau belum, nah maka lanjutkan saja terus bacaan Al-Fatihahnya, ya. Oh, istanafa harus dari awal lagi, Afan. Jadi harus membaca dari awal lagi saja. Ini dengan catatan kalau belum selesai, ya. Jadi tertib. Setelah itu juga kalau misalkan ada yang ragu satu ayat atau satu huruf, nah maka ulangi lagi saja, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya wakal fatihati fidzalika sairul arkani. Sebagaimana Al-Fatihah, gitu ya. Sebagaimana Al-Fatihah, maka rukun semua rukun pun diperlakukan sama, ya. Rukun qauli itu, rukun yang ada bacaannya juga sama, ya. Untuk masalah tertibnya misalnya, masalah mualahnya, keterberlangsungan tanpa keterputusan, nah itu harus seperti itu. Wa yahrumu waqfatun latifatun bainasin wata min nasta'in. Juga di sini diharamkan ketika kita membaca itu terdapat wakof sebentar antara sin dan ta. Nasta'in, nah itu harusnya kan seperti itu. Nah ini malah kita potong nasta'in, nah itu nggak boleh katanya. Wa ta'amudu tasydidi mukhaffafin. Juga tidak boleh di sini mentasdidkan huruf yang sebetulnya dia tidak tasdid. Itu nggak boleh mentasdidkannya. Selanjutnya, bagi yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka summa qadruha min baqiyatil Qur'ani. Jadi kalau nggak mampu membaca Al-Fatihah, ya summa qadruha, bacalah yang katakanlah setara, ya, dengan Al-Fatihah min baqiyatil Qur'an, dari surat atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Famin zikrin, nah kalau masih tidak mampu ya bisa dengan zikir. Au du'ain, masih nggak mampu maka bisa dengan doa. Summa waqfatin biqadriha. Ya, kemudian masih juga tidak mampu, nah maka dia harus berdiam diri, ya, standar dengan atau setara dengan lamanya imam membaca Al-Fatihah. Ini bagi, ya, seperti misalnya mu'alaf misalnya, ya. Kalau mu'alaf kan masih belum bisa misalkan membaca Al-Fatihah, maka ketentuannya dia bisa membaca surat yang lain yang waktunya sama, gitu ya, waktunya sama dengan Al-Fatihah. Atau bisa dengan zikir, atau dengan doa, atau bisa dengan diam yang setara dengan Al-Fatihah. Poin yang kelima, ruku'un bin hi'ain balagha rohataihi rukbatai wa tidalun bi audin libadin. Yang kelima, ini dengan ruku'un dengan ruku bin hi'ain, dengan membungkuk balagha rohatai, dua telapak tangannya sampai rukbatai, sampai pada lutut. Ini poin yang kelima,
fardu sholat, yaitu ruku membungkuk dua tangan sampai atau ketemu dengan lututnya. Wa'tidalun bi'audin libadin. Yang keenam itu melakukan i'tidal bi'audin libadin dengan kembali ke posisi semula, kembali kepada posisi semula. Poin yang ketujuh, fardu sholat adalah wasujudun marotaini biwad'i ba'dil jabhati, sujud dua kali, biwad'i dengan meletakkan ba'dil jabhati, meletakkan dahinya, maksufan, dahinya terbuka, in amkana ala ghairi mahmulin yataharraku biharokatihi. Nah, diupayakan dia sujud di atas benda yang memang stabil, tidak bergerak kalau dia bergerak gitu ya. Jadi tidak ikut bergerak ketika kita bergerak. Waruk bata ini, wabat mil kafa ini, wasobi'il kodamain. Nah juga di sini untuk lutut, ya, meletakkan lututnya, dan juga batnil kafain, dua telapak tangannya, meletakkan lutut, dua telapak tangannya, dan juga jari-jari telapak kaki. Nah ini kalau sujud tuh seperti itu. Jadi dahinya, menyimpan dahinya di tempat sujud. Setelah itu dua telapak tangan, lututnya, dan juga jari-jari telapak kaki ya. Jadi jari-jari telapak kaki dia tidak boleh lurus, dia harus dilipat, ya, dilipat supaya dia menyentuh tempat sujud. Nah ini mungkin terjawab ya, kenapa kata para ulama kalau menggunakan masker ketika sholat nggak apa-apa, yaitu karena mulut itu tidak mesti nyentuh kepada tempat sujud ya, jadi aman gitu kalau pakai masker, itu nggak membatalkan sholat. Selanjutnya juga di sini disampaikan wajibu an yanala masjadahu sikolu ro'sihi wa tartafi'a asafiluhu ala alihi. Bagi orang yang melakukan sholat ketika dalam hal ini sujud, nah dia pun juga harus, di sini disampaikan wajibu, mesti atau harus, wajib ya, an yanala masjadahu, dia harus menggapai tempat sujudnya, sikolu ro'sihi, dengan beban dari kepalanya, watar tafi'a, dan juga mengangkat asafiluhu, bagian tubuh yang bawah, ala alihi, lebih tinggi daripada bagian tubuh yang atas. Ya, namanya sujud ya, bisa terbayang. Poin yang ke-8, wajulusun bainahuma wala tutawiluhu walal i'tidala. Duduk di antara kedua sujud, ya, julus, duduk, bainahuma, di antara kedua sujud. Wala yutatwiluhu, dan jangan terlalu lama, walal i'tidali, dan juga i'tidal pun juga tidak boleh terlalu lama. Poin yang ke-9, fardu sholat ini adalah wa tuma'ninatun fiha. Kita harus melakukannya secara tuma'ninah ya. Wajibu alla yaksida birrukni guirahu. Wajib tidak bertujuan rukun yang sedang dia lakukan itu kepada yang lainnya. Jadi jangan sampai ketukar ya. La yaksidu birrukni guirahu. Dia harusnya melakukan rukun yang ini, tapi malah tujuannya adalah rukun yang lain. Nah ini nanti jadi salah. Jadi harus tumaninah, dan juga wajibu an la yaksida birukni guir. Dia harus memiliki tujuan melakukan sebuah rukun gitu ya. Jangan sampai ketukar dengan rukun yang lainnya. Terus poin yang ke-10, wa tasyahud ya. Wa tasyahudun akhirun, melakukan tasyahud akhir.
yaitu at-tahiyatu lillahi dengan bacaan, ini bacaan minimalis ya, bacaan yang minimalnya ya. Kalau yang lengkap, versi lengkapnya itu nanti akan disampaikan mu'alif di bagian sunnah-sunnah sholat nanti insya Allah. Bacaan minimal untuk tasyahud adalah at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. At-tahiyatu lillah. Segala penghormatan hanya bagi Allah. Salamun alaik, semoga tercurah kepada Anda. Ayuhan nabi, wahai nabi, rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam tercurah kepada engkau, wahai nabi, dan semoga tercurah rahmat Allah ya. Semoga tercurah juga rahmat Allah dan keberkahannya. Salamun alaina juga mudah-mudahan tercurah kepada kami, wa ala ibadillahi sholihin, kepada hamba Allah juga yang soleh ya. Amin. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini termasuk juga nanti syahadatnya seperti itu. Baik, selanjutnya untuk fardu sholat adalah yang ke-11. Poin yang ke-11 adalah wa taslimatun ula assalamu alaikum. Wa taslimatun ula assalamu alaikum ya. Mengucapkan salam pertama, taslimah, mengucapkan salam yang pertama yaitu assalamualaikum wa qu'udun li salasati lalu duduk untuk 3 rukun tadi itu, tasyahud akhir, sholat, dan juga salam pertama. Nah, poin yang ke-14-nya adalah wa tartibuha kama dzukira. Nah, juga melakukan semua ketentuan, semua kefarduan, ya, semua rukun itu dengan tertib berurutan antara satu dengan yang lainnya, tidak saling balap-balapan atau tidak saling ketukar ya. Kama dzukira, sebagaimana sudah dijelaskan di sebelumnya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Nah, ini Ikhwan fillah beberapa hukum di dalam sholat. Untuk hari ini kita cukupkan 2 dulu saja, yaitu yang pertama syarat sholat, yang kedua fardu sholat ya. Nah, untuk syarat-syarat tadi sudah disampaikan. Yang pertama nutup aurat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga mengetahui datangnya waktu sholat, yang keempat tahu tata cara melaksanakan sholat, yang kelima suci dari hadas besar dan kecil, yang keenam suci tubuh, pakaian, dan tempat dari najis. Untuk fardu sholat, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima melakukan ruku dengan benar, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud 2 kali dengan benar, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan benar, tidak boleh lama-lama, yang kesembilan tumaninah, dia harus melakukan dengan tenang, tidak terburu-buru, sehingga dia mampu melakukan semua kefarduan tadi itu dengan sempurna dalam pandangan urfiah tentunya ya. Yang ke-10 dia membaca tasyahud akhir, yang 11 bersolawat, yang ke-12 salam, mengucapkan salam, yang ke-13 duduk untuk 3 rukun, yang ke-14 adalah melakukan semuanya dengan setertib-tertibnya sebagaimana dijelaskan, sebagaimana sudah disebutkan fardu-fardu tersebut tadi itu. Nah, itu semua mengenai hukum-hukum sholat, yaitu yang berkaitan dengan syarat dan fardu sholat.